Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Saat ini kita ada di bab mengenai polimorfisme bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Jadi di bagian sebelumnya saya menjelaskan mengenai dasar-dasar dari polimorfisme dan juga tentang konstruktor serta destruktor. Dan bagi yang belum melihat video sebelumnya, khususnya tentang Introduction to OOP, silakan juga dicek di playlist. Jadi ini merupakan lanjutan dari video tersebut atau bab tersebut. Di dalam seri ini saya menggunakan tool Visual Studio 2017 Community Edition untuk mendemonstrasikan penggunaan OOP, Object Oriented. Ya, penggunaan tool ini dengan alasan untuk kemudahan dan ya kecepatan eksekusi saja. Sedangkan secara sintaksis nanti bagian yang belajar bahasa pemrograman berbeda silakan disesuaikan. Meski nanti ada beberapa perbedaan di tiap bahasa pemrograman mengenai sintak dan juga perbedaan sifat ya, tapi secara konseptual semuanya sama. Jadi di bagian awal khususnya untuk object oriented saya menjelaskan mengenai penggunaan kelas, mengapa kita butuh kelas ya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, saya melanjutkan dari yang bab OOP. Ya, di sana saya membuat mengenai kelas yang inherit dari button dengan asumsi bahwa jika nanti saya memiliki proyek misalkan, kemudian saya membutuhkan banyak button yang sama, saya membutuhkan banyak form yang mirip seperti ini misalkan, bahwa semuanya sama, close-nya selalu di pojok kanan bawah, caption-nya proyek penjualan PT XYZ. Ya, kemudian saya memiliki banyak developer di dalam tim saya yang seharusnya membuat hal yang standar. Nah, itu mereka harus membuat hal yang sama seperti ini ya. Buttonnya juga hasil dari kelas ya. Dia inherit, kemudian dimasukkan ya, dan kemudian diimplementasikan. Misalnya saya kasih contoh di sebelumnya, hanya sederhana saja mengganti caption saja yang tersebar di banyak form. Ya, bisa dibayangkan kalau itu tidak menggunakan kelas gitu ya, tidak menggunakan object oriented, maka kita menggunakan ya copy paste satu per satu begitu. Itu masih caption. Bagaimana dengan yang lain? Begitu. Perhitungan pajak misalnya, perubahan pengisian nama customer misalkan begitu. Yang kita bisa membuat semuanya menjadi satu kelas yang inherit satu sama lain. Misalkan seperti kelas ini yang dia inherit dari form kedua. Ya, dia inherit dari form kedua dari ini tadi yang saya masukkan satu button yang juga kelas sehingga semuanya terstandarisasi. Ya, itu hal yang sederhana, yang simple ya untuk membuktikan reusability ya. Membuktikan reusability. Jadi di dalam reusability intinya bahwa kita menggunakan kembali ya, menggunakan kembali source code ataupun komponen
prosedur ataupun function untuk kepentingan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang hampir sama, begitu. Nah, sekarang kita membahas mengenai polymorphism atau banyak bentuk ya. Polymorphism ini sebenarnya materinya sangat luas ya, tetapi karena di materi kita terbatas, ya hanya dalam satu bab saja ya. Dan biasanya kalau di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini menjadi berseri gitu ya, tapi ini saya singkat sehingga tidak semuanya bisa dijelaskan. Ya, saya kembali ke yang tes kelas biasa. Nah, seperti ini. Dan kebetulan ini kelas biasa, bukan komponen, bukan apapun, ya. Dan sebelumnya saya menjelaskan mengenai konstruktor dan destruktor. Ya, bahwa konstruktor itu pada saat kita awal pertama, sedangkan destruktor untuk finalisasi atau membuang semua sumber daya atau resource dari memori internal, khususnya untuk kelas seperti ini. Nah, seperti kelas button ini misalnya saya membuat konstruktor. Nah, ini konstruktornya merupakan inisialisasi ya, inisialisasi dari pembentukan button tersebut. Saya pindah dulu ke dalam form 2. Sebelumnya saya taruh di kelas form ya untuk membuktikan proses inheritance. Sekarang saya kembalikan lagi. Nah, misalnya seperti ini constructor, saya tidak menempatkan destructor ya. Destructor ini tidak harus ada begitu, tetapi biasanya secara otomatis ya kalau high level language. Kemudian saya akan membuat konstruktor dengan menggunakan overload. Ya, di bagian sebelumnya saya menjelaskan overload itu sama namanya, sama semuanya, ya, tetapi beda tujuan. Begitu. Khusus untuk konstruktor, kalau di Visual Basic seperti ini, maka dia tidak menggunakan kata-kata kunci atau kata overload. Ya, jadi khusus untuk konstruktor tanpa kata kunci overload. Ya, jadi saya sama begini. Ya, ini sebenarnya juga sama begitu. Ya, antara dia ini overload atau tidak begitu. Misalkan yang satu ini saya ambil, saya kasih parameter supaya beda ya. Misalnya text caption, sehingga nanti misalnya text captionnya berbeda, misalnya begitu ya. Kemudian ini saya copy ya supaya lain. Nah, misalnya ini saya buat supaya nanti beda ya, saya balik saja supaya kelihatan aja. Jadi yang satu dia tulisannya close, background merah putih, kemudian ini tulisannya terserah, ini background putih merah, misalnya begitu ya. Sekarang saya akan taruh di sini. Kemudian ini new. Nah, begini. Ini saya kasih misalkan kalau sebelumnya hanya kosongan saja maka dia akan menjadi hitam putih ya. Kalau ini saya misalnya ambil tes overload misalnya begini. Ya, jadi sebelumnya saya sudah menempatkan satu button yang default ya dengan warna belakang merah dan
background putih tanpa parameter. Kemudian saya tempatkan di pojok kanan ya, sebelumnya pojok kanan bawah. Nah, kemudian berikutnya saya akan mendemonstrasikan overload ya. Sama-sama konstruktor, tetapi ya, dia menerima parameter teks ya, menerima parameter teks dan sengaja saya buat warnanya berbeda supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Kurang panjang sepertinya ya. Kurang lebar, maaf. Misalnya saya kasih 200 supaya terlihat. Nah, ini tes overload ya. Jadi ini dua button yang sebenarnya dari kelas yang sama, tetapi ya, tetapi beda pada saat dia terbentuk atau terinisialisasi ya, sama persis. Nah, bisa jadi di sini gitu ya, memiliki prosedur yang sama. Misalnya prosedur pertama sub klik gitu ya. Anggap aja ini nantinya akan mengatasi yang klik, nah begitu. Kemudian ya saya kasih message box gitu misalnya. Tes dari kelas button 1 misalnya begini. Ya, maka ya semua sama begitu. Nah, begini. Tetapi kalau misalnya nah, misalnya saya membuat overload juga begitu. Misalnya sama ya, klik. Ya. Kemudian saya kasih berbeda. Misalnya ya begini misalnya. Ini saya kasih overload ya. Misalnya yang satu ini dari ini text caption ini. Ya, text caption ini. Misalnya ini saya ini dari ini ya. Warna khusus begitu. Anggap aja dari situ ya. Ya. Gini misalkan. Maka ini dia akan membuat hal yang berbeda begitu ya. Jadi misalnya ini saja ya. Ini saya buat berbeda. Jadi ini ada text caption, saya buat ini dari ini saya buat satu apa namanya tadi ini. Oh, ini warna khusus ya. Warna khusus. Ini nggak bisa karena harusnya sender. Misalnya saya kasih if saja. Jika tadi namanya X warna ya. Misalnya diisi dengan tes begitu.
maka begini. Ya, misalnya seperti ini, karena ini klik ya button, maka saya eee, ambil dari sender. Sender ini adalah kalau di Visual Basic ini dirinya sendiri sebenarnya ya. Ini saya mengambil dari dirinya sendiri saja. Kalau Anda tidak hafal seperti ini, misalnya ini parameternya apa untuk klik, ya Anda bisa simulasi saja. Jadi misalnya kalau, button begitu ya, saya ambil misalnya dari sini ya. Ini kebetulan saya punya button begitu. Kalau misalnya numeric up down ya numeric up down. Misalnya saya klik, nah ini klik, oh ini parameternya 2, sender sama E begitu ya, event argumennya. Ini saya, copy, kemudian saya taruh di sini. Nah, ini warna khusus ini properti yang sebelumnya saya buat di sini. Nah ini, ya. Jadi kalau misalnya seperti ini karena ini kan masih kosong, jadi kalau kita running dia nggak akan keluar apapun. Yang di sini ya juga nggak akan keluar apapun, ya. Karena warna khusus ini kan masih kosong. Sekarang saya coba di sini, saya kasih nilai ya, khusus untuk yang button kedua. Warna khusus misalnya task overload dari button, misalnya begini. Maka kalau yang pertama, karena dia tidak menerima apapun ya dia kosong. Sedangkan yang kedua, karena dia mau menerima tadi, ya maka ya dia ada task overload dari button ini. Ya. Nah, penggunaan sesungguhnya misalnya untuk penyimpanan. Nah, itu untuk penyimpanan. Misalnya ini di satu sistem informasi ya, dan ada database begitu. Kemudian tombol yang pertama misalnya dia menyimpan dengan biasa-biasa saja. Kemudian tombol yang kedua ini menyimpan dengan misalnya levelnya admin. Nah, sehingga kalau dia admin, maka dia bisa mengakses tabel apa saja. Oh, tabel yang berbeda begitu. Tetapi karena proses penyimpanan itu ada di banyak tempat ya, maka kita membuat ini. Sehingga kita membuat satu tombol simpan begitu. Kemudian di konstruktornya nanti tinggal dikasih tanda gitu ya, signature. Oh, ini admin. Ini tidak. Oh, ini kalau diklik dengan posisi apa begitu. Kalau di web biasanya ditandai dengan apa? Session. Nah, begitu. Oh, ini sessionnya tadi login dengan admin. Oh, ini sessionnya login dengan pengguna biasa. Kalau pengguna biasa ya seperti ini. Kalau admin, oh seperti ini. Begitu. Itu contoh overload ya. Nah, kemudian berikutnya override. Override itu membutuhkan inherit terlebih dulu. Ya, bagi Anda yang belum melihat bab sebelumnya, Introduction to OOP, silakan dilihat. Saya tetap akan mereview. Ya, jadi ini hasil inherit yang di bab sebelumnya ya. Saya ada inherit form. Form di inherit lagi menjadi class form. Button ini saya melakukan inherit button. Sedangkan yang ini kelas yang berdiri sendiri. Saya akan menginherit button. Oh iya, ini sambil menunjukkan bahwa hasil tadi dari overload tadi ya. Nah, ini ada tulisannya overload. Ya, berapa banyak overload sebenarnya banyak begitu, tapi semakin banyak itu akan semakin membingungkan orang lain yang akan menggunakan atau reusable. Ya, karena seringkali pada saat kita melakukan overload kita kurang dokumentasi. Jadi meskipun kita punya dokumentasi juga orang akan bertanya-tanya, ini apa ya gitu, kayak tebak-tebakan aja. Ya, tapi jangan begitu. Yang paling penting adalah kita membuat prosedurnya itu sejelas mungkin. Itu yang pertama. Ya. Kemudian dokumentasinya juga clear mungkin ya. Jadi yang ini untuk ini, yang ini untuk ini begitu. Itu yang harus diungkapkan ya. Dan tergantung siapa, ini tergantung dari pimpinannya
apapun istilahnya dari pimpinan tersebut, mau project manager, mau sistem analis, lead manager, senior programmer, apa saja istilahnya, itu yang akan sangat berpengaruh pada saat pembuatan ini, ya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan rule, ya. Bagi Anda yang ingin menjadi sistem analis, itu yang juga harus diingat. Kalau memang Anda juga memimpin proyeknya, bahwa pada saat Anda menentukan seperti ini, Anda melakukan perancangan kelas, ya, Anda mengimplementasikan OOD, Object Oriented Design, tidak hanya Object Oriented Design tetapi juga standarisasi. Seperti saya ini misalnya, hampir semua variabel saya awali dengan X itu. Dengan asumsi kalau di sini X ini menurut saya begitu, misalkan saya mengasumsikan bahwa X ini tidak terkoneksi dengan database begitu. Jadi hanya berlaku di dalam aplikasi misalkan. Tapi kalau misalkan Anda berasumsi lain, oh enggak Pak, saya harus membuat huruf depannya sesuai dengan tipenya. Misalnya warna tadi tipenya integer, maka I warna. Nah, itu balik lagi ke bab variabel ya. Ya, silakan. Properti seperti ini, warna khusus. Saya tidak membuat awalan apapun. Ya, maka saya mengasumsikan itu properti. Ya. Kemudian misalnya ini nama prosedur ya. Klik begitu saja. Kalau Anda kepengen lebih jelas, misalnya klik tombol, misalnya begitu, silakan. Ya, dan yang paling penting itu konsistensi. Ya, konsistensi bahwa Anda membuat aturan, Anda membuat rule yang konsisten untuk semua anggota tim, termasuk Anda sendiri. Ya, baik. Sekarang saya membuat inherit. Nah, inherit ini kalau Anda di Object Oriented Design ada banyak tool ya. Yang paling bagus ya pasti Rational Rose begitu, karena dia yang penciptanya begitu ya, penciptanya untuk UML dan teman-temannya. Ya, jadi boleh misalnya dari sini Anda membuat kelas baru. Ya, misalnya kelas button inherit. Misalkan begini. Ini otomatis tercipta satu file ya. Ada di sini. Ya, sama saja sih, banyak tool yang seperti ini juga. Kemudian misalnya saya buat inherit ya. Ya, maka kelas button ini dia akan inherit dari sini ya. Kita cek di sini kelas button inherit VB. Nah, sama saja sih, ngetik ya boleh, ini ya boleh ya. Ini inherit ya. Kemudian saya buat satu prosedur untuk nanti di overload misalnya. Sub set warna misalnya begitu. Set caption misalnya. Begini. Maka misalnya di sini saya kasih begini. Oh, jangan ya, nanti kecampur aduk dengan ini ya. Saya ambil saja misalnya apa tadi itu, X warna ya. X warna sama dengan tes parent override. Oke. Misalnya begini. Ya. Misalnya seperti ini. Kemudian ini saya kasih
set caption. Nah, begini. Ini berarti dia kan dari sini ya. Ya. Karena propertinya saya isi dari situ tadi. Kalau ini ya tetap aja kosong begitu, ya. Nah, kemudian karena ini sudah saya set caption begini, ya. Karena saya set caption begini, maka saya akan melakukan override di inheritnya, begitu. Nah, ini nanti akan berbeda di tiap bahasa pemrograman ya. Kalau seperti ini misalnya ada mass override, not overrideable begitu. Kalau di beberapa bahasa misalnya Java ada finalize ya, ada share, ada macam-macam ya. Beda sintak tapi sifatnya sama. Kalau override itu berarti normal dari parent ke child ya. Jadi dari parent ke child itu ya, ini kalau saya buat keterangan yang sederhana ya, kok jadi hilang. Nah, kalau saya buat keterangan yang sederhana, maka ya tadi ada override begitu. Ya, ada override yang memang dari parent ke child ya. Di sini adalah prosedur utamanya, di sini yang di override ya. Beda dengan overload yang bisa dalam satu level ya. Kalau parent saja, child saja boleh, dan beda parameter ya. Beda parameter. Tadi misalnya yang diklik gitu ya. Kalau ini sama persis, jadi sama. Tapi beda sifat antara di parent dan di child. Ya. Itu override dan overload. Nah, fungsinya untuk apa begitu? Fungsinya mirip sebenarnya, tapi ini hanya ada di childnya saja begitu ya. Hanya ada di childnya saja. Misalnya tadi apa namanya, set caption ya. Ya, ini dia nggak muncul karena yang di sini belum saya set. Nah, ini saya kasih overridable ya. Kalau kita coba di sini ya. Kalau kita coba di sini, nah dia keluar karena sudah boleh di override. Ya, karena pada dasarnya tadi kan private ya. Karena dia private maka tidak boleh keluar ya. Ini kalau misalnya saya ulangi lagi untuk jangkauan ya, maka yang di dalam sini adalah private ya. Kemudian ini hanya ada di dalam dirinya sendiri. Kemudian di sini ada public. Itu secara sederhana. Nah, baru kemudian dari dua ini ada variannya. Ya, private misalnya ini ada yang protected. Ya, ada yang private saja. Sedangkan public ini ada yang share. Ya. Kalau share ini berarti bisa keluar begitu. Ada juga yang friend. Friend ini hanya untuk kelas yang sama. Misalnya ini kelas button 1, ini kelas button 2. Nah, ini friend dia bisa diakses ke sini. Tapi kalau misalnya share, ini betul-betul bisa keluar. Ya, sifat enkapsulasinya kalau Anda lihat di slide sebelumnya itu hilang kalau public share. Ya, dia dipamerkan begitu istilahnya, dibagi-bagi. Ya, seperti itu. Saya kembali lagi ke sini. Ini ya. Set caption. Ya. Maka misalnya tadi ini apa isinya? X warna ini ya. Saya akan buat agak beda ya.
Misalnya ini test chat, misalnya begitu. Ini artinya saya yang di form 2 ini ya, ini harus oh ini karena bukan publik ya. Berarti ini saya buat publik dulu. Maka sekarang yang di form 2 saya taruh ya. Nah, di sini ada ya. Nah, ini ada class button, ada class button inherit. Nah, saya ambil yang class button inherit, saya taruh yang di sini supaya kelihatan. Saya biarkan aja ya, saya biarkan saja seperti ini. Jadi kita punya 3, yang satu close, ini yang base classnya, yang ini sama dari base class, hanya konstruktornya di overload, yang di sini dari inheritnya ya. Nah, ini test child override, sedangkan yang di sini ini dari parentnya ya. Yang di sini dia class button 1 sama ya, tapi dia override. Jadi dia test class button 1 ini menginherit atau mewarisi dari parentnya, sedangkan yang ini dia melakukan override, dia memiliki sifat sendiri yang mirip tetapi isinya beda begitu. Itu secara umum overload dan override ya, secara umum overload dan override ya. Kalau di sini nah ini karena defaultnya dia ya, karena defaultnya dia ini boleh ada boleh enggak, sebenarnya sama saja ya. Jadi saya set ulang variabelnya. Nah, variabel ini pun dari base class ya, dari sini. Nah, ini saya buat public supaya dia bisa diakses di sini ya. Karena setelah dari sini ya, jadi dia dilempar balik ke class button. Jadi X warna ini ya, ini akan masuk ke parent. Nah, masuk ke parent ya, otomatis dia kemudian masuk ke properti. Nah, properti dirinya sendiri, di situ baru kemudian dilempar ke sini ya, dilempar ke sini, kemudian dia akan mengeksekusi ya, mengeksekusi prosedur atau sub klik ya. Dia akan mengeksekusi sub klik begitu ya. Itu tadi, makanya yang pertama tadi test parent override, kemudian kalau dijalankan dari yang childnya atau anaknya, maka dia akan menampilkan pesan yang ini ya. Di kenyataan ya sama seperti overload, jadi gunanya untuk seperti itu. Misalnya oh yang ini karena ini level usernya admin misalnya, atau level usernya beda lagi, maka saya membuat inherit ya. Karena sebenarnya sifatnya mirip tetapi beda. Atau di tengah-tengah kemudian ada revisi. Ada revisi, ini mas ada level baru, supervisor misalnya. Sebelumnya hanya manager. Supervisor ini mirip dengan manager, tetapi dia tidak bisa begini dan tidak bisa begini. Nah, pada saat seperti itu kalau kita kalau katanya teman-teman developer lama itu pakai jurus dewa mabuk ya, copy paste, langsung di copy paste semua. Yang dari manager copy paste semua, kemudian dirubah satu persatu. Iya, kalau formnya cuma 3 atau 4. Nah, kalau formnya sampai 10 yang harus dimanipulasi atau direvisi. Iya, kalau yang ngerjakan 1 orang. Lah kalau ngerjakan lebih dari 1 orang, 2 orang aja bisa nggak sinkron. Sudah copy paste yang ini, sudah copy paste yang ini, begitu. Nah, itu hal yang sederhana ya kalau kita di proyek jadi barrier ya, jadi hambatan yang memperlambat dan macam-macam. Dan pada saat terjadi revisi akhirnya berpikirnya tidak objek oriented, berpikirnya adalah copy paste. Meskipun bahasa pemrogramannya objek oriented. Ya.
Jadi nggak peduli Anda pakai Java, kayak C++, kayak C Sharp, kayak VB, kayak semuanya sudah object oriented. Sekarang yang paling penting adalah pola pikirnya. Pola pikirnya sudah object oriented atau tidak. Begitu. Ya, bagi Anda yang mengikuti kelas saya di Sistem Informasi, dulu kita punya mata kuliah namanya OOD, Object Oriented Design, yang di dalam satu semester kita belajar UML. Mulai dari use case sampai dengan ini, kelas diagram. Ya, kelas diagram dan melakukan reverse engineering. Ya, dan sama begitu. Yang paling penting bukan masalah bahasa pemrogramannya waktu melakukan reverse engineering ini, tetapi pola pikirnya. Kalau pola pikirnya masih copy paste, ya nggak ada gunanya. Mau pakai rational rules pun nggak ada gunanya. Ini karena saya pakai community edition ya, jadi yang arsitekturnya nggak ada ini kayaknya, nggak ada. Ya, kalau yang profesional itu ada connect dengan Visio ya. Kita bisa menggambar UML mulai dari use case dan teman-temannya sampai selesai, sampai ke arah kelas ya. Dari gambar tadi kemudian di generate. Ya, kemudian di generate. Ya. Dan itu yang paling penting dari sini. Ya. Dasarnya polymorphism ya overload dan override. Sisa-sisanya misalnya seperti share, shadow, interface, saya tidak bahas karena nanti terlalu panjang videonya. Ini aja sudah berapa menit ya, sudah 36 ya. Ini standar saya hanya 20 padahal. Jadi overload tadi sama, bisa satu level, saya demokan satu level khusus untuk konstruktor tanpa kata-kata overload. Kalau di non konstruktor harus pakai kata overload. Kemudian override itu harus di inherit terlebih dulu ya, kemudian harus diizinkan terlebih dulu di sini ya, di parentnya, bahwa dia boleh di overwritable. Nah ini ya, kalau dari sini juga bisa sih sebenarnya ya. Nah ini overwritable, ini bisa dipilih juga, mau dari sini boleh, mau dari sana boleh. Dan ini akan beda tiap bahasa pemrograman. Ada yang must override, ini berarti abstrak ya. Kemudian not override berarti final ya, tidak boleh di override lagi, berarti dia full encapsulated ya. Dan ada yang override yang memang ini harusnya digunakan untuk child ya. Nah kemudian di childnya dia harus menyerahkan override dengan parameter yang sama persis, ini nama yang sama persis tapi melakukan hal yang berbeda. Kalau kita menggunakan override nama sama persis, melakukan hal yang sama persis, ya mubazir lah, ngapain pakai override begitu ya. Ini dan ya bisa berhenti juga kalau ini inherit ke inherit ke inherit ya. Meskipun secara teoritis itu boleh. Jadi misalnya dari kelas button ini saya inherit lagi di bawah, silahkan, nggak ada masalah ya. Tetapi di kenyataan kita sebaiknya membatasi, jangan banyak-banyak inherit, bingung nanti itu timnya, anggota timnya ya. Kecuali Anda punya apa ya, dokumentasi yang sangat komplit, jadi ditulis gitu, ada satu orang yang bagian khusus dokumentasi, jadi mencatat kelas button fungsinya untuk apa, begini begini begini, X warna fungsinya untuk apa, begini 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 ya. Ada sih software house yang seperti itu, tapi saya juga jarang ketemu ya. Kecuali di software house tersebut misalnya ada anak magang kayak atau anak PKL begitu yang khusus ditugasi untuk dokumentasi. Bisa dimanfaatkan itu kalau seperti itu ya, enak sekali. Sehingga kalau ada modifikasi, ada revisi, kita berpikir object oriented itu sangat mudah ya, dan sangat menyenangkan begitu. Kan tinggal lihat dokumentasinya, oh ini fungsinya begitu ya, sama saja. Oke, yang paling penting pola pikirnya ya. Kalau Anda mau overload override harus sesuai dengan fungsinya, jangan mubazir, jangan berlebihan juga ya. Mubazir tadi misalnya namanya sama, isinya sama ya,
Kalau berlebihan, wah semua di-overload. Sampai 15 overload misalnya begitu. Kalau Anda pengen tahu ya seperti yang saya pakai tadi, message box. Nah, ini overloadnya sampai 21 ya. Begitu. Itu overloadnya itu 21 itu berarti dia punya 21 overload, bayangkan. Ya. Wah, itu kan banyak, Pak, gitu ya. Ya, itu dari Microsoft-nya begitu, silakan. Tapi kalau Anda ya sampai seperti itu, wah saya nggak yakin anggota timnya mampu memahami ini apa sih bedanya ini sama ini gitu. Maka ada banyak pertanyaan yang muncul ya. Sedangkan seperti ini aja 21 overload. Ya. 21 overload seperti ini. Saya pun juga nggak tahu satu persatu, nggak hafal. Ya, iya, ini ada editornya begini, kemudian ditunjukkan satu persatu. Dokumentasinya komplit lah. Kalau nggak komplit, ya, kalau nggak komplit satu-satu ini apa sih maksudnya? Ini apa sih gitu. Ya kalau ada anggota tim baru akan bertanya-tanya, ya apa maksudnya? Kenapa harus ada ini? Ya, dan itu akan jadi panjang dan mungkin malah jadi perdebatan nanti di kemudian hari. Ya, malah jadi perdebatan. Ya jangan. Oke, kita secukupnya, itu yang paling penting. Oke, demikian materi untuk polimorfisme, masih banyak pengembangannya. Hanya di sini saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena terbatas waktu. Tapi yang lebih penting lagi adalah pola pikirnya. Pola pikirnya jadikan itu object oriented. Ya, usahakan bahwa kita berpikir bahwa kita ini harus mengefisiensikan source code untuk kepentingan di kemudian hari. Bahwa proyek ini tidak hanya hit and run, selesai kemudian lari, tetapi masih berkesinambungan. Masih ada revisi di kemudian hari, masih ada perubahan yang kita harus berpikir jauh ke depan untuk modifikasi. Apalagi kalau Anda besok, bagi yang mahasiswa ya, menjadi programmer atau software developer di unit internal, ya, Anda jadi karyawan di satu kantor, di satu pabrik misalnya begitu, yang Anda ada di situ terus dan mengerjakan itu terus, maka hampir bisa dipastikan bahwa Anda akan melakukan banyak aktivitas revisi. Kalau nggak berpikir object oriented ya capek sendiri nanti begitu. Ya. Demikian bab tentang polimorfisme masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.